Oke, seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan, langsung disampaikan aja, bisa menyampaikan di kolom komentar maupun langsung bisa disampaikan langsung ya, switch on your microphone. Day 6, semoga teman-teman masih semangat ya. Saya yakin kalian ini semangat ya belajar TOEFL. Semoga liburan kalian ini bermanfaat ya, liburan dengan mempersiapkan masa depan kalian ya. Jadi anggaplah ini adalah investasi waktu ya, invest your time ya, invest your time untuk masa depan yang cerah ya. Oke. Nah, teman-teman, kita hari ini membahas non-clause ya. Kalau saya membahas clause itu pasti berkaitan dengan SV ya, SV. Nah, jika ada non-clause adjective clause kemudian adverb clause, berarti sebelum SV ada connector ya. Pasti berkaitan dengan konektor, kemudian subjek, kemudian verb ya. Nah, non-clause merupakan klausa yang memiliki fungsi sebagai kata benda ya. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa kata benda itu bisa menempati posisi ini ya, subjek, kemudian juga bisa menempati posisi objek ya. Nanti akan ada tambahan lagi bahwa kata benda itu bisa ya terletak setelah preposition ya. Setelah preposition baru ada pn gitu ya. Jadi nanti kalau memang ada klausa di dalam subjek, maka rumusannya akan menjadi seperti ini nanti ya. Karena klausa sendiri kan CSV ya, CSV ini seperti ini. Nah, jika klausa ini posisinya di subjek, maka secara singkatan ya, secara rumus kalimat itu akan menjadi konektor dulu, kemudian subjek, kemudian verb lagi. Nah, kalau menurut aturan ini masih kurang ya. Kurang apa? Kurang subjeknya, karena sebenarnya konektor itu atau kata penghubung itu menghubungkan dua SV ya, menghubungkan dua SV. Nah, sedangkan di sini ini kita masih melihat konektor subjek verb. Berarti kurang subjek satu ya, atau kurang satu subjek. Mana subjeknya? Subjeknya ya ini ya, antara konektor sampai V inilah subjeknya. Ya, subjeknya berbentuk noun clause. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini yang basic yang harus dipahami agar teman-teman bisa memahami non clause. Oke, ini baru banyak yang masuk ya ini. Oke, saya ulang sedikit lagi ya. Saya ulang lagi. Kita bahas non clause hari ini. Non clause merupakan klausa yang fungsinya sebagai kata benda ya. Nah, kata benda sendiri itu bisa menempati posisi subjek dan juga bisa menempati posisi objek. Oleh karena itu non clause bisa berposisi di subjek sini ya, atau berposisi sebagai di objek ini, atau juga bisa berposisi setelah preposition gitu ya. Nah, yang pertama ini non clause ini adalah rumusan kalau non clause berada di posisi subjek, teman-teman. Ya, kita bayangkan aja posisi subjek ya, non clause-nya berposisi subjek. Berarti ya subjek ini non clause-nya ya. Non clause kan ini CSV ya, CSV gitu ya. Berarti CSV-nya kita taruh sini. Ini kotak merah ini. Nah, kotak merah ini menggantikan subjeknya. Nah, menurut aturan kalau ada konektor itu maka akan ada dua ini ya, konektor maka harus ada dua SV. Aturannya seperti itu. Nah, ini kok terlihat bahwa C-nya 1, S-nya 1, V-nya 2. Maka yang mana yang kurang? Yang kurang adalah subjeknya. Nah, subjeknya sendiri itu merupakan non clause ini subjeknya. Gitu ya.
non clause ini merupakan subjeknya. Dia fungsinya sebagai subjek. Jadi klausa ya, klausa ini yang terdiri dari konektor subjek verb ini adalah subjeknya. Ya, ini adalah subjeknya. Jadi jangan cari subjeknya lagi. Ya ini subjeknya karena subjeknya sendiri itu digantikan si SV ini. Ya. Semoga nggak bingung. Berikutnya, sekarang kita membahas non-clause yang letaknya di objek. Nah, kalau di objek ya sama case-nya nanti. SV-nya tetap, karena kan non-clause-nya posisinya di objek ya, maka objeknya yang berubah menjadi CSV. Nah, akan jadi seperti ini. Ya, subjek, verb, ini objeknya. Objeknya itu berupa CSV. Nah, kalau kayak gini kan jelas. Ya, kalau kayak gini kan jelas, subjeknya sudah jelas di sini. Karena kan memang posisinya di objek. Ya, karena posisinya di objek, jadi jelas SV-nya ada dua, SV ini sama SV ini ya. Nah, non-clause yang agak membingungkan itu non-clause yang posisinya di subjek memang. Ya, jika si SV kita taruh di subjek maka maka tertutup subjeknya ini. Padahal si SV sendiri, gabungan si SV sendiri itulah subjeknya. Gitu ya. Semoga teman-teman paham. Oke, ini contoh yang saya buat kemarin. Ya, ini contoh yang saya buat kemarin. Nah, I eat, saya makan apa yang kamu makan. Ya, misalkan kamu makan, ya kamu makan nasi ya, kamu makan nasi. Ya, kemudian saya juga kepingin makan apa yang kamu makan. Ya, andaikan what you eat-nya anggaplah hilang. Saya akan bilang I eat rice. Nah, rice sendiri tuh apa yang kamu makan? Kamu makan nasi. Makanya kalau saya mau menghilangkan kata rice, maka saya bilang gini, saya makan apa yang kamu makan. I ini subjeknya ya, kemudian eat ini verbnya. Nah, what you eat ya, what you eat ini merupakan objeknya. Kan kata eat ya, kata kerja eat kan butuh objek. Nah, ini objeknya panjang. Objeknya itu tersusun dari konektor, kemudian subjek, kemudian verb. Nah, ini yang dinamakan non-clause ya. Jadi ini CSV ini satu paket ini dinamakan non-clause yang posisinya di objek. Ya, kalau kayak gini kan gampang ya. Kalau kayak ini kan gampang ya. Karena kita jelas melihat konektor yang mana ada dua SV. Ya. Oke, tanpa tahu kita ini non-clause, ini teman-teman sudah bisa menebak, sudah bisa menjawab dengan benar karena aturannya SP CSV gitu ya. Sama dengan yang bawah. Saya tahu bagaimana dia bertingkah laku ya. I know subject ini verb. Nah, how itu konektornya. Kemudian he ini adalah subjek, behaves bertingkah laku ini adalah verbnya ya. Jadi how he behave ini adalah objeknya. Ya, I know how he behaves. Nah, yang membedakan antara non clause ya sama adjective clause itu kalau non clause itu terletak langsung setelah kata kerja. Ya, non clause terletak langsung setelah kata kerja. Knowing ya, I know how he behave. I eat what you eat. Ya, jadi konektornya terletak setelah kata kerja. Karena kan memang susunannya kan subjek, verb, objek. Nah, karena non-clause kan memang objeknya. Nah, makanya langsung terletak di posisi setelah verbnya. Beda sama adjective clause ya teman-teman. Kalau adjective clause itu klausa terletak setelah kata benda. Karena kan memang adjective itu mensifati kata benda atau memberi keterangan kata benda. Berikutnya, I subjeknya, know ini verbnya, why ini konektornya, kemudian ini subjek verbnya. Saya tahu mengapa dia senang. Ya. Nah, ini yang agak membingungkan. What you eat is delicious. Ya. Jadi what you eat ini kan konektor ya. Kemudian ini adalah subjek. Kemudian it adalah verb. Nah, sedangkan is sendiri ini juga merupakan verb is itu, ya. Is itu merupakan verb. Nah, mana subjeknya? Mana subjeknya? Subjeknya ya ini kata what you eat sepanjang ini, ya. Ini adalah subjeknya. Ya. Jadi non clause ini berposisi atau menempati posisi sebagai subjek, ya. Jadi ini subjeknya, what you eat ini subjeknya, ya. Oke.
Jadi kalau dihitung jumlahnya, konektornya 1, ya SV-nya akan ada 2. Oke, nah seperti ini. Ini yang agak membingungkan karena posisinya di subjek, ya. Posisi CSV-nya berada di subjek. Tapi jangan bingung, pokoknya teman-teman patokannya CSV gitu aja ya. Kemudian what you did was wrong. Apa yang kamu lakukan itu salah, ya. Apa yang kamu lakukan itu salah. Sama, ya. Ini kan konektor ya. Kemudian ini subjeknya, you did, apa yang kamu lakukan, was wrong, itu salah. Jadi ini adalah V-nya. Nah, CSV depan ini dia merupakan subjek, ya, subjeknya, ya. Kemudian lagi, contoh lagi, I do not know, saya nggak tahu, ya. Ini kan verb ini ya, ini verb ini. I do not know what is in the box. Saya nggak tahu apa yang ada di kotak. Nah, ini yang juga agak bingung. Kenapa kok membingungkan? Karena di sini ini konektornya, ya. Ini konektor juga sekaligus sebagai subjek. Apa yang ada di kotak, ya. I do not know what is in the box. Saya nggak tahu apa yang ada di kotak, ya. Jadi what ini konektor sekaligus subjek. Lagi, what is in the box makes me surprised. Nah, ini juga gitu. Ini konektor what is, ya. Jadi ini konektor sekaligus subjeknya, ya, sekaligus subjeknya. Kemudian ini verbnya, ya. Kemudian ini verb juga. Oke. Nah, what is in the box sendiri, kata what is in the box sendiri itu merupakan subjek, ya. Itu merupakan subjek. Oke. Jadi kalau dihitung jumlahnya sama, cuman tumpuan gitu ya, bertumpuan subjeknya. Subjek yang pertama itu dia gabung sama konektor, kemudian subjek yang kedua itu merupakan non-clause-nya ini, gitu ya, non-clause. Oke, sampai sini silakan jika ada yang ditanyakan. Pertanyaan silakan teman-teman. Question? No? Udah jelas? Sampaikan dulu jika ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? No question? Ada atau nggak ada? Atau bingung mau tanya yang mana? Silakan ditanyakan. Silakan disampaikan. Ya, silakan disampaikan. Oke, belum ada ya, belum ada. Saya lanjutkan kalau belum ada pertanyaan. Berikutnya, nah ini yang ada lagi ya, posisi kata benda di dalam kalimat. Kata benda itu bisa menempati 3 posisi ya, di subjek tadi awal ya, subjek, kemudian di objek, yang satunya itu setelah preposition akan menjadi object of preposition. Ini materi kita di D1 ya. Jadi setelah preposition itu ada kata benda ya. Gampang-gampangnya ada seperti ini aja ya. Ini. The door, the door of my house. Nah, ya, the door of my house ini. Nah, the door of my house ya. Ini simple, kata-katanya simple aja ya. Ini saya umpamakan ya. The door of my house. Kan ini artinya pintu rumah saya gitu ya. The door of my house. Nah, of ini merupakan preposition kan. Nah, my house kan disebut dengan object of preposition. Jadi my house itu adalah objek dari preposition of. Gitu ya. Jadi makanya setelah preposition itu kata benda, ya, noun. Jadi sebelum preposition juga kata benda, ya. Sebelum preposition juga kata benda, makanya bisa disingkat NPN. NPN, non preposition noun, kata benda. Nah,
Nah, sekarang posisi kata benda itu setelah posisi non clause setelah preposition. Ini misalnya I am concerned about when he will arrive. Nah, ini kan preposition about. Preposition ya. Kemudian ini merupakan konektornya, kemudian ini subjeknya, will arrive merupakan verbnya. Nah, ini subjek yang awal, ini adalah verbnya. I am concerned. Ya, I am concerned about when he will arrive. Oke, satu kalimat itu teman-teman pahami dulu. Oke. Next, we talk about where we should go for lunch. Nah, we talk about, kita berbicara tentang kemana kita seharusnya pergi untuk makan siang, gitu ya. Nah, ini preposisinya. Ada preposisi di sini, prepositions, kemudian ini konektor, kemudian ini adalah subjeknya, should go merupakan verbnya. Oke, jadi non clause setelah preposisi, ya. Kemudian berikutnya, you can spend your time with whoever. Oke, ini kurang ya, ini kurang is, ini kurang is, ini kurang is. Oke, nah you can spend ini subjek, kemudian ini verbnya, ya. Kemudian with merupakan preposition. Kemudian whoever merupakan konektor ya, merupakan konektor yang dia posisinya sekaligus sebagai konektor sekaligus sebagai subjek ya. Kemudian is ini merupakan verbnya. Gitu ya. Yang ini kayaknya nggak terlalu sulit ya. Pokoknya teman-teman lihat kalau setelah konektor ada setelah preposisi ya atau setelah prepositions ada konektor, berarti ini adalah non clause setelah prepositions ya, dia sebagai object of preposition. Gitu ya. Patokannya adalah about preposisi sama with di sini. Nah, sekarang kita lihat ini ya, macam-macam konektornya, terutama konektor apa saja sih yang dia sekaligus menempati posisi sebagai subjek. Oke, ini dia semua konektornya. Nah, kalau yang atas ini non clause konektor, ini kan cuma konektor saja, dia nggak punya posisi sebagai subjek. Jadi setelah konektor yang atas ini, maka ada S, kemudian ada V. Kalau konektornya itu menempati posisi sebagai konektor sekaligus sebagai subjek, maka setelah konektor-konektor ini langsung kata kerjanya. Oke, ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang double ya. Ada whatever ini double, ini sama-sama whatever-nya. Kemudian what juga sama, di sini juga ada what. Ya, jadi tergantung penggunaannya ya, tergantung penggunaannya. Nah, cuman kalau ada who atau whoever, kemudian which atau whichever, nah ini bisa dipastikan bahwa ini langsung diikuti oleh verb ya, ini juga langsung diikuti oleh verb. Ini konektornya ya. Nah, oke, kita sekarang menganalisa soal ini. Kita analisa soal ini. Nanti di soal TOEFL itu intinya gini aja, intinya adalah apakah konektornya sudah ada, apakah subjeknya sudah ada, apakah verbnya sudah lengkap ya, verbnya 2, apakah subjeknya 2. Nah, seperti itu aja ya. Kapan hari kan kita belajar mengenai adverb clause ya sama adjective clause. Kemudian saya tarik kesimpulan, teman-teman nggak usah bingung, intinya nanti di soal adalah kalian harus memastikan bahwa jumlah subjeknya harus 2, jumlah verbnya harus 2 jika ada konektor atau tanda penghubung gitu ya. Nah, ini sekarang kita analisa ya. Sekarang kita analisa bareng-bareng. Will be, awarded, ini kan verb. Kemudian is, ini juga verb. Oke, ini juga verb. The contract, ini merupakan subjek. Nah, the contract will be awarded, ini merupakan sepasang ya, ini adalah ini pasangannya ya, the contract will be awarded. Kemudian is ini pasangannya siapa, verbnya mana is ini ya. Jadi
kata the contract will be awarded ini kita jadikan subjeknya, karena kan is ini belum punya subjek ya, dan nggak mungkin subjek itu posisinya di setelahnya is, itu nggak mungkin ya. Seharusnya subjek itu posisinya di sana ya, posisi subjek itu sebelah kirinya ya. Oke, jadi ini kita kita jadikan klausa, maka akan saya tambahkan, misal ini kan the contract akan diberikan ya, adalah pertanyaan yang harus dijawab di dalam rapat, maka saya akan tambahi konektor when ya, saya akan tambahi di sini konektor when. Kapan kontrak akan diumumkan atau diberikan lah ya, adalah pertanyaan yang harus dijawab di dalam rapat. Mungkin ada pertanyaan di sini, Mister, ini kenapa kok bukan verb to be answered? Teman-teman ingat ya, kalau ada to kemudian diikuti verb to infinitive atau yang pasif seperti ini bukan verb, ini namanya to infinitive. Oke, misal saya contohkan lagi, saya selalu mencontohkan I want to eat. Saya ingin makan. I want to eat. Nah, subjeknya I, verbnya adalah want. To eat bukanlah verb, itu hanya to infinitive. Gitu ya. Kemudian berikutnya, subjeknya you should buy whatever the cheapest and the most durable. You should, subjek, should buy, ini kan modal sama verb ya, ini jadi satu, ini adalah verbnya. You should buy, kamu seharusnya membeli whatever, apapun ya. Ini adalah konektor ya, konektor. Nah, ingat tadi whatever itu bisa jadi konektor sekaligus sebagai subjek ya. Oke, maka saya tulis di sini ini JS. Nah, mana verbnya? Nah, ini salah kalimat ini. Kalimat ini seharusnya di sini harus ada is. Oke, ada is. Maka is adalah verbnya ya. Jadi kalau disambungkan, maka kamu seharusnya membeli apapun yang paling murah dan durable, yang tahan lama ya. Whatever is the cheapest and the most durable ya, ada is di sini yang hilang gitu kan. Kalau dihitung ya, SP ada 2 pasang ya, konektornya 1. Berikutnya, what was written in the letter angered him beyond belief ya, membuat dia marah sekali, maksudnya seperti itu. Ya, angered, membuat marah ini ya, ini adalah verbnya. Ya, kemudian was written ini merupakan verbnya. Nah, ini ada what ya, what itu konektor, kemudian sekaligus subjek, karena kalau diartikan apa yang ditulis. Beda dengan ini enggak ada yang langsung ini konektor semua. Nah, ini kan when the contract will be awarded, kapan kontraknya akan diberikan. Nah, ini kan ada subjeknya. Tetapi kalau ini kan apa yang ditulis kan, apa yang ditulis, berarti konektornya ini sekaligus sebagai subjeknya. Ya. Nah, what was written sendiri ini merupakan subjek ya. What was written in the letter itu merupakan subjeknya. Oke. Berikutnya, that the professor has not yet decided when the paper is due. Kita lihat ada 2 konektor di sini. Konektor ini ada konektor that di sini, ada konektor when di sini. Nah, ada 2 konektor. Kalau ada 2 konektor, aturannya 1 konektor 2 pasang SP. 2 konektor berarti seharusnya ada 3 pasang SP. Kita cek ya, has not decided ini verb. The paper ini subjeknya, kemudian is ini adalah verbnya. Kemudian the professor, nah sama, ini merupakan subjek profesor ini ya. Nah, kebanyakan kan konektornya, berarti harus kita hilangkan salah satu. Ya, sebaiknya kita hilangkan yang that-nya aja. Berarti the professor belum ya memutuskan, disadarkan artinya decided itu artinya memutuskan ya. Profesor belum memutuskan kapan papernya itu, kapan deadline-nya paper gitu maksudnya. Is due itu deadline-nya ya. When the paper is due. Oke, jadi kelebihan konektor ya. Berikutnya, when the condition of the patient deteriorated so rapidly, it was not explained. Why ini merupakan konektor, the condition itu merupakan subjek,
Kemudian of the patient, ya patient ini merupakan object of preposition ya, jadi nggak usah dianggap. Deteriorated ini merupakan verbnya, ya. Kemudian ini subjeknya, was not ini was not explained ini verbnya. Nah, apa yang salah di sini? Ya, ada yang salah di sini. Ini kan konektor di awal. Ya, seharusnya kalau why di depan, ya ini merupakan subjeknya ya. Jadi ini kelebihan subjek. Seharusnya it-nya ini dihapus biar nggak kelebihan subjek ya. Subjeknya sendiri adalah why the condition of the patient deteriorated so rapidly. Ini merupakan subjeknya. Subjek yang berupa non clause. Oke. Sampai sini apakah sudah paham? Halo, pertanyaan? Silakan pertanyaan. Question. Pertanyaan, silakan. Hello everyone, question please. Nggak ada? Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah soal Sir, jadi kalau konektornya di depan itu V cuma satu ya? V cuma satu. Kalau konektornya di depan, V itu cuma satu. V atau subjeknya maksudnya, Maharani? Oke. Saya ini aja. Saya coba jelaskan manual aja ini. Saya buatkan lagi slide. Ya. Oke. Oh, oke. Jadi ya. Oke. Atau sedikit aja saya jelaskan, oke? Saya jelaskan sedikit aja nggak apa-apa, ya. Misal ya, ini kata yang simple. Ini saya ambil konektor yang ada subjeknya sama verbnya. Maksudnya konektor sendiri, subjek kemudian verb yang saya letakkan di posisi subjek ya. Misal gini. What you bought is expensive. Apa yang kamu beli itu mahal ya. What you bought is expensive. Ini saya besarkan. Dan gini. Kemudian ini saya pakai Word aja semua ya. Ini aja, satu aja deh. Nih, what you bought is expensive ya. Ini contoh, misal seperti ini. Nah, kalau kita analisa, bought ini merupakan kata kerja ya. Is merupakan kata kerja. Kemudian you adalah subjeknya, kemudian what adalah konektornya. Nah, ini karena what di depan, maka ya sepanjang ini ya, ini merupakan subjeknya. Ya, ini merupakan subjeknya. Subjeknya panjang sekali karena subjeknya berbentuk non clause ya. Jadi kalau dihitung konektornya satu, SV-nya ada 2, SV-nya juga ada SV-nya yang pertama ini, SV yang kedua ini. Nah, gitu ya. Jadi verbnya tetap ada 2 ya. Verbnya tetap ada 2, cuman subjeknya terlihat cuma 1. Padahal dari awal ini, dari konektor ini sampai bound ini itu merupakan subjeknya karena subjeknya sendiri berbentuk non clause gitu ya. Jadi subjeknya nggak terlihat, tetapi verbnya tetap terlihat 2. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan non clause ya. Nah, analisa tadi ya, seperti tadi analisanya ya. Kita menuju ke verbnya dulu aja. Verbnya have. Have itu verb ya. Have itu kata kerja.
Kemudian is mandated itu juga merupakan kata kerja, ya, merupakan kata kerja. Nah, sama ya, ini kata kerja. Kemudian materials response training. Nah, ini kalau kita lihat ini belum ada subjek, teman-teman ya. Belum ada subjek karena kan ini object of preposition kan, ini bukan subjek. For hours bukan subjek. Kemudian of, kemudian diikuti hazardous materials response training, ini juga bukan merupakan subjek karena itu adalah object of preposition ya. Ingat, object of preposition itu bukanlah subjek ya. Nah, yang mana subjeknya? Nah, ini kan ada verb 1. Oke, maka kita coba kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan gini aja, gampangannya ya, secara simpelnya. Secara simpelnya, saya ulangi lagi, secara simpelnya, secara logika SVC SV, kalau ada dua verb, ini kan verb yang pertama have ya, satu, verb yang kedua adalah mandated, ini dua. Kalau ada dua verb, itu pasti ada satu konektor, ya, pasti ada satu konektor. Maka jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena yang A, B, sama C ini nggak punya konektor. Ya, for bukan konektor ya. For itu object of preposition. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kalau kita bahas C ini, maka C ini kan konektor di awal ya. All police officers ini adalah subjek. Kemudian verbnya ini have. Dan that all police officer have itu merupakan subjeknya. Kemudian verbnya adalah is. Gitu. Kalau kita bahas panjangnya. Tapi kalau kita bahas simpelnya adalah di sini ada dua verb, teman-teman ya. Jadi kita harus milih jawaban yang punya konektor, gitu aja. Oke. Berikutnya 8, ini nggak urut nomornya ya. Nah, will be carried ini merupakan verbnya ya. In the next case satu payload. Oke, karena ada in, ini bukanlah subjek. Kemudian has not yet been announced, ini verb yang panjang sekali. Has ada not-nya, karena ini pasif maka ada been-nya. Kemudian ini ada verb 3-nya. Ini adalah verb ya, verb yang panjang sekali, verb ya. Nah, will be carried kan juga verb. Oke. Nah, kalau ada dua verb gini ya, berarti harus ada konektor. Oke, jelas it salah ya. Nah, ini kan gini, yang di bawah will be carried, yang di bawah. Nah, tinggal kita tentukan konektornya, ya. Tinggal kita tentukan konektornya, ya. Biasanya that itu diikuti subjek, ya. Coba kita cek, ya. Coba kita cek di sini. Nah, that ya, teman-teman coba cek ini, ya. That termasuk yang diikuti oleh subjek ya, teman-teman ya. Oke, that berarti salah. Karena apa? Di sini kan verb langsung will be carried. Kita lihat when sama what, mana lagi yang termasuk diikuti subjek dulu. Nah, when ya, when diikuti subjek ya teman-teman ya. Yang langsung bisa diikuti verb ini adalah what. Oke, when kita coret. Oke. Sudah, itu jawabannya what. Sampai sini dua soal ini silakan jika ada yang ditanyakan. Jelas? Clear? Halo everyone, apakah sudah clear? Oke, thanks. Berikutnya, the benefit. Nah, the di awal dan kita nggak melihat koma ya, nggak ada koma ya, berarti aman. Ini bukan apositif ya. Ingat nggak apositif? Masih ingat apa? Udah lupa apositif? Oke, kalau kita nggak melihat koma di sini, berarti aman. Ini subjek, ya. Kemudian the study is that, ini is ya, pasti ini verb. That ini merupakan konektor. Nah, setelah that ada it, berarti ini adalah subjeknya. It provides, ini adalah verbnya. Necessary information to anyone who needs it. Nah, ini ada konektor lagi teman-teman. Who ini konektor. Who needs it? Anyone who needs it.
ya. Nah, kalau ada who gini kan diikuti verb memang kan ya. Ini adjective clause, anyone yang membutuhkannya. Nah, ini kan sekaligus subjek. Masih ingat apa enggak? Who sama perbedaan who sama whom. Kalau whom diikuti SV, tapi kalau who diikuti V. Karena who sendiri itu merupakan konektor sekaligus subjek. Nah, kita hitung sekarang ya. Sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita membuat perhitungan sekarang ya. Konektornya berapa? Konektornya ini 1, kemudian konektornya 2. Ada berapa S? S-nya ini 1 ya, kemudian S ini 2, kemudian ini S lagi 3. Kemudian berapa V teman-teman? V-nya ada 1, kemudian provides ini juga V2, needs ini juga V3. Oke, tuntas ya. Oke, konektornya ada 2, berarti ada 3 pasang S. Oke. Nah, kalau the study kalian jadikan subjek, ini kan kata benda kan, the study ya. Kata benda kan. Kalau kalian jadikan subjek, maka ini salah. S-nya akan banyak sekali. Oke, maka amannya gimana? Amannya ini jadikan object of preposition. Maka jawabannya adalah A. The benefit of the study. Nah, keuntungan belajar ya. Studinya kita jadikan object of preposition. Oke, aman ya, karena semua aturan sudah berlaku di sini. Jumlah S sama V, jumlah SV-nya sama dengan jumlah konektornya juga sudah pas ya. Pertanyaan nomor 4. Nah, ya, makanya teman-teman direview lagi materi-materi sebelumnya ya, mulai D1 itu direview lagi karena materi ini saya berusaha keras agar materi ini tersusun dengan rapi. Ya, tersusun maksudnya naiknya materi dari materi yang basic ke advance itu naiknya perlahan ya, perlahan gitu ya. Dan itu sudah urut ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mereview lagi materi-materi sebelumnya jika mungkin ada yang lupa atau sekedar mereview ulang gitu ya. I suggest you to do that. Next, nomor 7. In the first draft, teman-teman ada in, preposition ya. Nah, ini kan preposisi itu selalu diikuti oleh kata benda. Nah, cuman kata bendanya ini nggak bisa jadi subjek, jadi objeknya preposition in. Makanya disebut dengan object of preposition. Ada lagi preposition of, teman-teman. Maka the budget ini bukan subjek loh ya. Ini merupakan objek dari preposition of. Oke. Nah, ada will not necessarily be. Nah, ini merupakan verbnya. Ya, sepasang ya, satu paket ya, will not be. Ini cuma dikasih adverb di sini ya. Will not be ini adalah verbnya. In the final draft, oke, lagi-lagi ini adalah object of preposition. Jadi bukan dikatakan ini objek juga karena final draft ini objeknya ini, preposition ini ya. Nah, V-nya berapa teman-teman di sini? Verbnya kan cuma 1 ya, verbnya cuma 1. Oke. Nah, jawabannya apa? Kalau saya bahas satu persatu aja ya. Saya bahas satu persatu. Verbnya cuma 1. Teman-teman, saya bahas mulai yang di despite. Despite itu konektor ya, oke. Jadi ini appearance itu merupakan subjek. Jadi nggak bisa ya. Jadi nggak bisa ini dijadikan subjek. Oke, karena ini verb. Oke, wait. Saya cek dulu. Saya pastikan dulu ya. Wait, despite ini masuk apa? Sorry. Oh, despite itu merupakan kata bantu. Oke, despite merupakan preposition juga ya. Despite ini bukan konektor, despite ini preposition ya. Jadi kalau kita pilih ini, maka ini bukanlah subjek ya, karena ini kan objek dari preposition despite. Kemudian kalau saya pilih C, what appears will not ini ya.
what appears ini akan jadi verb, kemudian what-nya akan jadi konektor ya. Ini verb, appears-nya verb, ini konektor. Nah, ingat kalau ada kayak gini, what itu bisa jadi konektor sekaligus sebagai subjek ya, konektor sekaligus sebagai subjek. Nah, gimana kalau digabungkan dengan ini V ini? Nah, kalau digabungkan sama V ini, maka ini yang tepat. Jawabannya adalah yang C. Kalau kita pilih yang B, ada appears. Appears itu merupakan kata kerja. It merupakan subjek. Ya, ada dua verb kan? Maka nggak boleh ini ada dua verb. Ya, maka B ini salah. Kemudian lagi yang A. Although it appears. Although itu merupakan konektor memang. Kemudian it merupakan subjek. Appears merupakan verb. Ya, appears merupakan verb. Ada nggak verb subjek lagi? Ini kan subjeknya cuma satu ya, V-nya dua, maka tidak bisa. A jawabannya salah. Berarti yang benar adalah yang C. Oke, kira-kira nomor 7 ini paham nggak? Question nomor 7, pertanyaan, silakan. Apakah udah jelas? Halo everyone. Apakah perlu dijelaskan lagi nomor 7? Halo? Oke, paham ya? Oke. Next, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Nah, ini mini tesnya ya. Mini tesnya akan saya beri waktu tiap soal ini adalah 2 menit atau sekitar 2 menit ya, sekitar 2 menit. Nah, di tes ini nanti akan saya next terus ya. Soalnya ini ada 10 soal ya. Ini berkaitan dengan materi dari awal ini ya. Materi dari awal. Nah, nanti jawabannya langsung sampaikan di kolom komentar tetapi langsung pribadi ke saya ya. Langsung private pesannya langsung disampaikan ke saya secara pribadi di Zoom ya, jangan to everyone, tetapi ke saya langsung, gitu ya. Nah, ada 10 soal untuk mini test. Nanti setelah teman-teman mengerjakan ini semua akan saya bahas. Nah, kenapa kok nggak saya taruh di Kahoot? Nah, kelemahannya kalau saya taruh di Kahoot nanti saya nggak bisa ini ya, coret-coret ya. Jadi nggak bisa didokumentasikan pembahasannya, gitu ya. Hanya cuman penyampaian lisan aja, jadi nggak ada catatannya. Oke, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan ini karena nanti ketika pembahasan saya bisa coret-coret di sini ya. Oke, silakan dimulai mengerjakan nomor 1 dan 2, jawaban langsung dikirimkan ke saya ya, tunya ke saya. Oke, silakan dimulai nomor 1 dan 2. Beri nomor ya Kori Atul Setiapin udah mengirimkan ke saya, diberi nomor.
Oke, 3 orang yang sudah mengumpulkan. Oke, Maharani, Aura juga sudah mengumpulkan. Yang lain yuk. Oke. Yap. Move. 3, 4. Oke, 3, 4, baru 2 orang yang mengumpulkan. Saya tunggu ya, saya tunggu. Oke. Yap. Oke. Nah, kalau gini kan saya tahu ya, berarti testnya di mananya ya. Oke, jadi teman-teman, kesalahan kalian adalah merupakan titik terang buat saya mana yang perlu dijelaskan lagi. Oke, ya, terima kasih. Jadi kita saling memberi ini ya, feedback lah ya. Kemudian berikutnya 5, 6. Silahkan 5, 6.
5, 6 ini memang karakter soal yang agak panjang ya. Cuman di sana kan banyak object of prepositions. Jadi meskipun panjang itu banyak object of prepositionnya. Oke, saya kasih waktu yang lama nggak apa-apa untuk mengerjakan soal nomor 5 sama 6 ini. Yang penting kalian menjawab ya. Oke. Oke, Raihan. Raihan sudah mengumpulkan. Thank you. Oke, Adam. Muhammad Mukhlas. Oke. Haikal. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Oke, banyak mengumpulkan nih. Koriatul, Aura, oke, banyak mengumpulkan. Thanks. Yap. Berikutnya teman-teman, nomor 7 dan 8. Sorry, kebalik ya. Kebalik 7, 8. 7-nya dulu ya, tetap 7-nya dulu aja. 7 kemudian 8. Sorry, itu kebalik. Soal nomor 7 itu tentang adverb clause.
Nomor 8 itu non-clause. Oke, terakhir 9, 10. Oke. Nomor 9 itu adjective clause. Nomor 10 adverb clause karena ada although. Fokus ke konektor ya. Nomor 9 itu adalah nomor yang paling sulit di antara nomor 1 sampai 10. Oke. Oh, oke. Oke, Maharani, Adam sudah mengumpulkan. Rehan, oke. Mukhlas. Yep. Oke, silakan Maharani direvisi 9. Oke. Ini bagian yang terseru ya. Karena kita mereview dari skill dari D1 sampai hari terakhir sekarang. Hari terakhir maksudnya materi hari ini sampai hari ini. Yap. Saya bahas satu persatu. Nanti kalau sekiranya gampang, saya tidak perlu detail. Nomor 1 ini banyak yang benar ya. In the United States, in di awal ada in ya.
preposition, berarti the United States ini bukan merupakan subjek. Kemudian approximately 4 million miles of road, streets, and highways, ini kita tidak melihat subjek sama verb. Tetapi di sini diawali huruf kapital, punya pakai huruf kapital, dan di akhir dengan titik ya. Ini pasti sebuah kalimat. Dan sebuah kalimat itu paling tidak punya subjek sama verb ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Karena there merupakan subjek dan are merupakan verb. Nomor 2. 12 million immigrants entered ini merupakan verb the United States via Ellis Island. Nah, ini ada verb di sini ya. Kita tidak melihat konektor. Nggak ada sama sekali konektor. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek di awal. Nah, kalau kita pilih jawaban B, maka akan ada 2 V ya teman-teman. Salah. Karena yang dibutuhkan adalah subjeknya aja, V-nya sudah ada. Oke, kalau diawali dengan of, nah ini malah nggak ada subjeknya, karena kan 12 million immigrants ini akan jadi object of preposition ya. Kemudian kalau dikasih the report of, nah masa report entered, apakah report itu memasuki? Ini kan kalau the report of 12 immigrant kan entered. Ya, bukan the report yang masuk, tetapi 12 million immigrants ini yang masuk. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ini banyak yang benar ya. More than 12 million immigrants enter. Jadi lebih dari 12 million immigrants itu masuk ya. Jadi yang D ini salah. Tadi juga ada beberapa yang jawab D ya. Nah, mungkin terlihat benar, ya memang benar, ini bisa jadi subjek, tapi illogical. Ya, karena masa the reportnya yang masuk, bukan imigrannya yang masuk. Ya, padahal fokusnya di sini adalah imigran subjeknya ya. Berikutnya nomor 3, the television. Ya, kemudian nah ada koma di sini. Mungkin ini adalah adjective clause ya. Nah, apalagi ada been part. Been kan termasuk to be ya. To be itu is MR, was were, be been being. Nah, ini kan to be verb ini ya. Kemudian has, ada lagi verb di sini. The television ini merupakan subjek ya. Nah, karena ada 2 verb, maka seharusnya ada konektor ya. Seharusnya ada konektor. Jadi pilihan yang tepat antara C sama D, karena jawaban yang A sama B ini nggak ada konektornya kan. Oke, nah kemudian kalau jawaban B ini memang ada konektornya, tetapi teman-teman bin itu selalu sebelum bin itu harus ada ini ya, sebelum bin itu harus ada has, kemudian has atau have. Nah itu kan nggak ada has atau have kalau kita pilih yang C ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Bin, sebelum bin harus ada has, have, satu lagi ada had ya. Berikutnya nomor 4. Psychologists, nah ini kan orang ya, orang. Ini adalah subjeknya. Have traditionally maintained. Jadi have traditionally maintained ini satu paket ya, satu kesatuan verb. That ini konektor. Infants ini merupakan subjek. Cannot formulate ini merupakan verb. Long term memories, until ini merupakan konektor ya. Kemudian setelah konektor ini the age of 8 or 9 months. Nah ini kan bukan objek ya, tetapi ini ada konektor. Oke, jadi aturannya jika ada dua konektor maka ada 3 pasang SP gitu ya. Maka jawabannya yang tepat yang B. Karena Z kan merupakan subjek, verbnya itu reach. Oke, kalau kita pilih A saja maka nggak ada verbnya ya. To reach itu bukanlah verb, reach itu cuma verb aja, nggak ada subjeknya. Ya teman-teman ya, ada that, ada until, ada dua konektor. Maka seharusnya ada 3 pasang SP. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 5.
Nomor 5 ya, nomor 5. Kita analisa subjeknya dulu sama verbnya. Has grown, ini satu kesatuan, ini merupakan verb. A small conglomerate consisting of catering business and 2 rail stores. Nah, oke, cuman verb aja di sini. Berarti yang kita butuhkan di awal ini adalah subjeknya. Ya, kita nggak lihat subjek ya di sini. Kita ini a cheese shop bukan bukan berarti bisa langsung dijudge kalau ini subjek. Jangan dulu. Harus dicek satu persatu dulu jawabannya ya. Nah, kalau kita pilih jawaban yang A, ini jawabannya salah. Kenapa kok salah? Oke, perhatikan ini. In itu merupakan preposisi ya, berarti in the beginning bukan subjek. Of merupakan preposisi. Kalau kita sambungkan a cheese shop, maka a cheese shop tidak bisa jadi subjek, maka subjeknya nggak ada. A salah. Kemudian kita pilih yang B. It begin. It itu subjek, ya. Begin itu kan verb. Nah, kita sudah punya verb di sini, double verb dong, ya. Dan nggak ada subjek, nggak ada konektornya. Bikin us itu di sini bukan konektor ya. Us di sini apa ini sebagai minimnya. Oke. Jadi us ini seperti prepositions. Oke. Bukanlah konektor ini. Jadi jawaban yang B itu juga salah. Gimana dengan jawaban yang C? It's beginning. It's beginning ini merupakan kata benda ya, noun. Kemudian which was. Ini konektor, ini adalah verb. Nah, kurang tepat kan kalau seperti ini. Aturannya nggak ada aturannya ini. Kalimatnya nggak beraturan ini ya kalau C. Nah, gimana kalau yang D? Nah, ini kan kalau ini word begin. Word itu merupakan konektor sekaligus sebagai subjek. Kemudian begin merupakan verbnya. Nah, word begin pun ini word begin ini merupakan subjeknya. Ya, word begin as a cheese shop. Nah, as-nya kan bukan konektor as di sini. Ini adalah preposition. As a cheese shop. Ya, ini sepanjang ini adalah subjeknya. Word ini merupakan konektor subjek dan verbnya adalah begin. Ya, kemudian ini s-nya ini v-nya. Itu ya, ini adalah noun clause. Cara jawabnya seperti itu. Kemudian nomor 6, mungkin kalian agak terkecoh dengan kata primarily. Ini apa ini? Ini adalah adverb ya. Ini adalah adverb karena berakhiran ly. Mister, apakah adverb boleh di awal? Boleh. Ya, adverb itu boleh terletak di awal. Ini saya tambahi ya. Kemarin kan kita belajar adverb itu letaknya apa ini sebelum kata kerja dan setelah kata kerja. Nah, ini saya tambahi hari ini ya. Adverb bisa terletak di awal sebelum subjek, boleh. Oke, ini adverb. Kemudian berarti ini bukan preposisi ya, bukan preposisi yang mengganggu ini government-nya, tidak. Ini adverb biasa, maka government kontraktor ini bisa dikatakan sebagai subjek. Karena cuma adverb biasa ya. Ada koma di sini. Kemudian kita cari, ini kita belum menemukan verb ya. Preferential treatments from government agencies as both a minority group member and a woman. Nah, ya kita di sini belum menemukan verb. Oke. Nah, kalau belum menemukan verb berarti ini subjek di awal ini bukanlah subjek ya, apalagi di sini ada koma. Oke, karena kita tidak bisa menemukan verb, maka ini bukanlah subjek. Berarti apa di sini? Ini merupakan APP. Ya. Apa APP? Apositif ya. Apositif. Apositif kan memang kata benda. Ya. Maka kalau kita sudah nggak bisa menemukan subjek verb lagi di nomor 6 ini, maka kita pilih jawaban yang merupakan subjek sama verb. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, a government contractor itu sama dengan Weber. Jadi Weber sama government contractor itu orang yang sama ya. Weber receive itu verbnya, ya Weber ini merupakan subjeknya. Gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan catat ya, nomor berapa yang mau ditanyakan. Saya next pembahasan dulu. Nomor 8. Definitive study. Nah, mungkin kalian mengira bahwa study ini merupakan
kata kerja ya. Nah, padahal apa? Ini kan ada IV. Ingat IV itu apa? Adjektif. Kalau adjektif berarti study ini noun, bukan verb. Definitive study, ini adjektifnya ya. Ini adjektifnya, ini noun-nya. Makanya terletak sebelum preposition. Ingat kalau P sebelum P itu noun, setelah P juga noun ya, NPN ya. Oke, ini object of preposition of Western Hard Rock Mining Community Cemetery. Oke, ini bukanlah subjek, ini adalah object of preposition segini panjangnya. Kemudian kita menemukan verb appears, ini verb. Nah, verbnya ada S-nya ini ya. Berarti tunggal ya. Maka kalau ada subjek nanti di awal, ini subjek yang tunggal. To have been done. Nah, teman-teman ada to infinitive lagi. Ini kan to infinitive ya. Ada verb setelah to, ini namanya to infinitive. Jadi nggak usah dianggap verb. Kemudian ada is. Nah, ini merupakan verb. Oke, ini merupakan verb. Nah, gimana ini mengerjakan ini? Nah, ingat berarti kalau ada verb gini, berarti ini verbnya main clause ya. Berarti kita cari yang ada konektornya. Jawaban yang A sama B kita eliminasi. Oke. Nah, maka mana yang benar? Ya, yang benar antara C sama yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, where the most definitive study ini, where ya, where the most ini subjeknya, ini konektor ya, ini merupakan subjeknya. Verbnya mana? Verbnya itu appear ya, appears ini verbnya, appears ini verbnya. Nah, mereka yang segini panjangnya itu merupakan subjek. Verbnya mana? Verbnya adalah yang is. Oke, gitu ya, ceritanya seperti itu. Sekarang nomor 7. Because the project depends. Nah, because itu kan adalah adverb clause ya. Ini merupakan konektor. The project subjeknya, depends ini verbnya. On. Nah, on itu kan preposition ya, preposition. P. Nah, setelah P seharusnya apa? Saya tanya dulu, setelah P seharusnya apa? Kata apa? Setelah P kata apa, teman-teman? Silakan dijawab di kolom komentar dulu. Setelah preposition kata apa? Oke, benar ya. Kata benda, NPN ya. Setelah P ini loh. Ini ya. Setelah P itu kata benda. Maka kita pilih kata benda. Yang merupakan kata benda yang mana? Nah, kita eliminasi dulu yang it ini karena nggak ada kata benda kan. Nah, kata benda di sini berarti kata benda yang berupa non clause. Yang mana yang benar ya? Oke, kita cek dulu lagi yang lain ya. At the federal level ini kan preposisi, jadi ini nggak usah dianggap. Nah, baru the city and the community ini merupakan subjeknya ya. Ini merupakan subjeknya. Kemudian may have ini merupakan verbnya. Do it until. Nah, until the budget cutting. Nah, until ini merupakan konektor lagi. Ada konektor lagi di sini. Kemudian the budget cutting ini merupakan verbnya. Kemudian ends. Not verb ya. The budget cutting merupakan subjeknya, sorry ya. Sorry. Subjek, ends-nya ini merupakan verbnya. Ya, kalau kita lihat konektornya ada 2. SV udah lengkap, SV udah lengkap. Berarti kurang apa? Kurang apa ini? Ini kan SV-nya sudah lengkap kan? Ya, SV-nya udah lengkap, konektornya juga udah lengkap. Berarti tinggal ini adalah merupakan non clause aja, non clause sendiri yang lengkap dengan konektornya. Ya, maka jawaban yang tepat ya, kalau kita pilih yang B ya, kita pilih yang B. Setelah which ini harus ada to be, tidak bisa langsung happening seperti ini. Oke, salah. Berarti yang benar adalah what happens. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya, nomor 9.
One of. Nah, one ini merupakan kata benda ya. Berarti ini subjek karena nggak ada koma. Aman, ini bukan apositif. One of the areas. Nah, ini kan preposition. Ini nggak usah dianggap. Ini juga preposition. Maka ini juga nggak usah dianggap. That is, ini kan that ini mensifati ini ya, mensifati ini. That is, ini konektor. That ini karena langsung is, maka konektor sekaligus sebagai subjek. Is ini merupakan verbnya, ya is growing ya verbnya, quickly. Kemudian verb lagi, is sound. Nah, agak membingungkan ini ya. Kalau kita hitung jumlah konektor ya. Konektornya cuma satu di sini. Ada di that, cuma satu. SV-nya berapa? Subjeknya ada 2, udah lengkap. Ini subjek yang pertama, ini subjek yang kedua. Kan konektor ini sekaligus subjek. V-nya berapa? V-nya 2. 1 ya, ini V pertama, ini V yang kedua. Nah, kita pilih yang mana di sini? Oke, kita pilih yang mana ya? Jadi ini jawabannya adalah yang A. Kenapa kok yang A yang dipilih? Ya, karena kan ini adalah subjek verb lagi ya, subjek verb lagi. Kalau kita pilih it is, ini kan SV. It is kan SV. Maka harus ada konektor lagi. Sedangkan di sini kan konektornya cuma satu. Ya, jadi kita nggak perlu SV lagi. Oke, hapus. That is easily overlooked. That, teman-teman, that itu kan harusnya mensifati kata benda sebelumnya. Ya, that itu seharusnya mensifati kata benda sebelumnya. Karena nggak ada kata benda, ini kan quickly adverb ya, jadi nggak tepat kalau setelah apa itu adverb adalah kata benda. Kemudian is easily overlooked, maka ini langsung verb. Nah, kita nggak butuh verb lagi. Kita butuh verb ya boleh verb, tetapi asalkan harus ada subjeknya ya, dan ada konektornya lagi ya, karena apa? Karena ini is-nya ini kita udah punya is 2 karena konektornya cuma satu ya, kita butuh konektor lagi kalau pakai B. Nah, jawabannya adalah yang A. Yet is easily overlooked ya, ini konektornya ya. Yet itu merupakan konektornya, is merupakan verbnya. Mana subjeknya? Subjeknya ikut that ini ya, subjeknya ikut that. Ini agak sulit ya, ini agak sulit, tetapi secara analisa seperti itu ya cara menganalisanya. Ya, konektornya kepake karena ini ada is ya, ada verb. Pokoknya kalau verbnya 3, konektornya ada 2 gitu ya. Nah, subjeknya mana? Subjeknya ikut yang depan, ikut that ini. Karena ini gabungan gitu ya. Berikutnya yang terakhir. Yang terakhir ya, early approaches. Nah, ini merupakan subjeknya. Kemudian for coping. Nah, ini for kan preposisi ya. Coping ini nggak usah dianggap. Kemudian with itu juga preposisi, maka workplace stress ya, ini nggak usah dianggap. Nah, ini adalah verb dealt, ini merupakan verb ya. Dealt merupakan verb. With itu preposition, maka the problem ini nggak usah dianggap ya. With the problem only after. Nah, after itu merupakan konektor. Kemudian setelah konektor ini ada subjeknya ya, kemudian ada verbnya. Nah, apa yang kurang di sini? Apa yang kurang di sini? Ya, ini kan ada S-nya 2 ya, V-nya ada 2, konektornya udah 1, tetapi tetap ada koma. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jangan bingung ya. Kalau kita lihat di sini although, berarti ini ada di sini kalimat nomor 10 ini kalimat yang mengandung adverb clause dan juga adverb clause-nya ada 2 ya, ada after sama although. Nah, setelah adverb, teman-teman masih ingat ya pembahasan setelah adverb kemarin ya. Setelah adverb itu kan kalau nggak ada subjek sama verb itu subjeknya bisa dihilangkan. Tapi syaratnya setelah adverb itu kalau nggak verb kalau nggak verb ing ya verb ed gitu ya. Ingat kemarin ya, kalau nggak verb ing ya verb ed gitu, oke? Verb 3 maksud saya. Jadi setelah konektor kalau nggak verb ing ya verb 3. Kalau
subjeknya itu benda, biasanya pasif pakai ed. Tapi kalau subjeknya orang, biasanya verb ing. Nah, ya syaratnya apa? Syaratnya subjek yang di awal sama subjek di klausa yang berikutnya harus sama. Ya, subjeknya mana? Ini subjeknya. Klausa berikutnya. Approach. Approach itu adalah ya. Approach itu merupakan apa ya? Approach itu kayak pendekatan ya. Pendekatan. Berarti kalau pendekatan kan kata benda ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Pertanyaan? Question? Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi ya, diputar lagi videonya. Nanti kalau belum ada yang belum bisa disampaikan di pertemuan hari Kamis. Ya, di pertemuan hari Kamis. Nah, di pertemuan hari Kamis besok itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih TOEFL itu, bagaimana sih tes TOEFL itu pertama kayak gimana, ngerjakan apa, kemudian di structure kayak gimana, kemudian secara general strategi reading kayak gimana. Karena hari Jumat insya Allah akan ada mock test ya, akan ada mock test di hari Jumat. Jadi akan saya persiapkan di hari Kamis. Nah, teman-teman kalau ada yang ditanyakan silakan ditampung ya, maksudnya dicatat dulu, nanti sampaikan sampaikan ke saya di hari Kamis. Akan saya bahas lagi apa yang masih belum bisa ya, sebelum ada tes yang mock test di hari Jumat. Oke. Sorry yang terakhir tadi agak membingungkan memang, jadi tapi harus sabar ya, tadi kan ada tingkatan lebih tinggi lagi, apa ini level bahasa Inggrisnya ya, itu merupakan gabungan dari materi-materi yang telah kalian pelajari dan dirangkum jadi satu, dijadikan satu soal di situ, kemudian nah di situ pemahaman kalian mengenai apa ini structure, mengenai grammar dalam TOEFL itu diuji di situ. Oke, saya sarankan bersabar ya teman-teman, sabar, kalau nggak bisa sabar tetap belajar, pokoknya yang penting jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Nah, nanti kita tuh nggak pernah tahu ya bagaimana kerja keras seseorang, tahu-taunya itu, oh nilainya dia bagus ya ternyata. Nah, kan di balik nilai yang bagus itu ada kerja keras dan kesabaran di sana kan, terutama dalam mencari ilmu. Ya, mencari ilmu itu butuh banget kesabaran. Jadi kalau nggak bisa ya apa ini harus bersabar dan mencoba membaca lagi sampai nanti apa ini bertemu dengan ini ya, menemukan pemahaman ya. Oke, bisa disampaikan ke saya hari Kamis jika ada pertanyaan. Oke, itu aja dari saya teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.